Oke, halo, welcome back to videonya Miss Ais lagi. Kali ini kita bakal bahas tentang tekanan pada zat gas. Oke, kemarin kita udah sempat bahas tekanan pada zat padat, kemudian zat cair. Kita sekarang move ke zat gas. Yang mana gas ini adalah materi atau zat yang paling renggang di antara materi-materi lainnya. Kalau misalnya kita masih ingat di pelajaran kelas 7, kita tahu bahwa zat padat itu adalah ya dia paling mampat ya, dalam arti antar partikel di dalam zatnya itu tersusun secara rapi, rapat, tidak ada celah gitu ya. Sedangkan zat cair di antara ya tidak terlalu padat. Kemudian zat gas ini adalah yang sangat-sangat renggang ya, bahkan bisa bergerak dengan bebas. Oke, mungkin ada yang bertanya-tanya di sini. Sebenarnya gas itu ada di mana gitu kan? Ya gas itu ada di sekitar tubuh kita, di sekeliling kita, bahkan di dalam tubuh kita juga ada yang namanya gas ya gitu. Kayak misalnya kalian pernah nggak buang gas? Pernah nggak kalian kentut? Pernah kan ya? Itulah yang dimaksud dengan gas itu ada di mana-mana. Gas is everywhere gitu kan, literally everywhere gitu kan. Termasuk di dalam paru-paru kita, di dalam perut kita, di dalam mana lagi rongga telinga kita, itu semuanya ada yang namanya gas atau udara atau atmosfer. Kita biasa menyebutnya gitu. Bayangkan kalian sekarang lagi ada di suatu tempat sedang mengamati suatu pemandangan seperti ini. Mungkin kalian nggak akan merasakan yang namanya gas itu kayak mana sih rasanya gitu kan. Apakah angin yang semilir itu bisa disebut dengan gas ya? Tentu aja mungkin bisa gitu ya. Karena angin itu adalah gas yang bergerak kan. Nah, sekarang Wis akan coba jelasin bahwa kalian tahu di sini ada permukaan laut ya. Permukaan laut gitu ya. Let's say it was an ocean atau sea ya, ada laut di sini, kemudian di sini ada daratan dan di sini ada gunung ya, gunung. Sebenarnya kita tahu bahwa ya semakin ke atas ya, semakin ke atas, semakin tinggi suatu tempat, maka gas itu semakin ke atas akan semakin renggang. Kok bisa gitu, Miss? Gitu kan. Jadi gini, di permukaan laut ini, ya kan, di sekitar permukaan laut ini ada banyak sekali gas-gas yang berkumpul. Entah itu oksigen, hidrogen, nitrogen, semuanya, karbon dioksida, semuanya ada di permukaan laut sini, gitu kan. Bahkan ada juga yang larut di dalam air, ya, di dalam air laut sampai si ikan-ikannya juga masih tetap bisa survive meskipun mereka ada di dalam laut ya, karena mereka tetap dapat oksigen dari air yang mana airnya itu juga bisa dilaruti oleh oksigen gitu. Nah terus kenapa bisa semakin tinggi suatu tempat maka konsentrasi gasnya itu akan semakin tipis di sini ya, gasnya itu akan semakin tipis ketika kita makin tinggi. Nanti makin tinggi lagi ya nggak akan ada gas lagi di sana gitu kan, hampa udara, nggak ada udara, jadi hampa itu kan nggak ada ya. Hatiku hampa berarti hatiku nggak ada isinya gitu kan. Nah ruang hampa berarti ya nggak, ruang hampa udara berarti nggak ada udara gitu di atas sana gitu ya. Miss nggak tahu gitu kan, katanya kan langit ada langit ketujuh nih lapisannya. Nah mungkin setelah langit ketujuh itu ya hampa udara itu tadi gitu kan. Nah terus kenapa bisa gitu? Karena gini, para ilmuwan tuh bilang kalau misalnya ini kan ada air nih di sini ya kan, ada air. Nah kalau misalnya air itu kena panas gitu kan, pasti dia akan menguap. Nah, uap itu kan berbentuk menyerupai gas ya. Nanti dia akan menguap dan kemudian menjadi gas. Nah, gasnya itu hanya akan tetap bertahan di dataran rendah sini karena dia agak berat gitu ya. Jadi makanya di sini banyak gas-gasnya, gas-gas dan maupun uap-uap itu karena dia berat. Nah, sedangkan semakin naik ke atas puncak gunung, misalnya kalian lagi naik gunung gitu ya, atau kalian naik pesawat, nah itu kalian akan artinya udara semakin tinggi, nanti di sana akan semakin tipis gitu ya. Nah ini kaitannya dengan tekanan udara tadi yang bis bilang kalau misalnya di bawah itu udaranya rapat, kalau misalnya makin ke atas udaranya makin renggang. Nah itu nanti juga berpengaruh terhadap tekanan yang kita rasakan. Jadi sebenarnya kalau misalnya kalian tinggalnya di pantai, itu tekanan yang kalian terima itu lebih besar daripada orang-orang yang tinggal di gunung, di daerah gunung gitu. Kenapa? Ya karena udara-udara itu akan berkumpul atau kebanyakan ada di dataran yang rendah gitu loh. Kemudian semakin tinggi suatu tempat, termasuk orang-orang gunung yang misalnya katakanlah let's say tinggal di daerah lereng Merapi, nah itu akan udara
udaranya itu akan cenderung lebih sedikit. Mungkin juga kalian pernah ngalamin ketika kalian lagi naik pesawat gitu kan, di dalam pesawat kalian minum gitu kan. Nah, abis itu waktu kalian mendarat, kalian akan menjumpai botol kalian itu meringsek kayak gini, ringsek kayak gini. Nah, itu kenapa? Misalkan coba bantu jelasin di sini. Kemudian di sini, mungkin juga kalian ketika naik pesawat, it's okay, kalian nggak kenapa-napa. Waktu udah turun landing gitu ya, tiba-tiba kalian ngerasa kayak telinga kalian tuh sakit, kayak ada dengung atau sejenisnya. Nah, itu kenapa? Ya, I will explain it here. Oke. Jadi sebenarnya prinsip tekanan itu sama ya, seperti prinsip misalnya kita punya air yang ada di botol kayak gini atau botol di suatu bejana. Nah, nanti pasti yang di bawah itu pasti tekanannya lebih besar daripada yang ada di sini. Di sini kecil tekanannya. Ya sama, udara juga kayak gitu juga, sama kayak tekanan zat cair juga kayak gini, mirip, oke? Nah, terus kaitannya dengan botol yang bisa ringsek ketika udah nyampe bawah itu kenapa setelah naik pesawat? Oke, jadi gini, ada ilustrasi gini ya. Ini adalah ketika kalian lagi di atas langit ya, atau di pesawat gitu ya. Ketika kalian membawa botol itu yang berisi penuh air gitu ya, kemudian kalian minum ketika kalian sedang terbang, itu nanti kita tahu bahwa molekul, let's say di atas pesawat atau di lapisan kalian terbang itu hanya ada 4 partikel udara gitu ya, hanya ada 4. Ini jauh lebih sedikit dibandingkan katakanlah ketika di daratan kalian bisa menjumpai 10 gitu ya, 10 partikel udara di sini gitu. Jadi beda, ketika kalian lagi di atas udara, partikel udaranya tuh cuma ada 4, tapi ketika kalian landing atau di airport itu ada let's say 10 partikel udara gitu ya. Nah, ketika kalian minum botol ini di atas, pasti kalian kemudian akan menutup botol ini kan, ya enggak? Nah, otomatis si udara yang ada di dalam botol ini itu akan seimbang atau sama dengan tekanan atau isi yang ada di luar dari botol tersebut gitu loh. Jadi kan di botol ini ketika di atas pesawat sana gitu ya, ketika kalian sedang terbang, itu kalian misalnya ini ada 4 partikel ya tadi ya, itu akan masuk 2 ke dalam botol, 2-nya ada di luar gitu ya. Paham? Oke. Nah, ketika 2 partikel botol ini dibawa turun ke sini gitu ya, landing ke airport, maka jumlah udara yang ada di botol itu akan tetap sama, yaitu berjumlah 2 gitu kan. Tapi di bawah sini itu ada 10 partikel udara yang siap memberikan tekanan gitu. Makanya apa yang terjadi? Ya udah, dia ringsek gitu. Karena tekanan yang ada di tekanan dari luarnya itu lebih besar daripada tekanan ini ke dalam ke arah luar gitu ya, tekanannya beda. Oke. Jadi gini, simpelnya adalah begini. Jadi perbedaan tekanan itu menyebabkan botol yang semulanya itu biasa aja gitu ya, biasa aja bentuknya, itu ketika dibawa turun ke bawah dia bisa ringsek karena itu tadi perbedaan tekanan udara. Nah, terus gimana dengan telinga kita yang ngerasa sakit kalau misalnya kita landing dari pesawat gitu ya. Itu sama juga kayak yang tadi kasus botol itu tadi, bahwa perbedaan tekanan itu membuat telinga kita menjadi sedikit mendengung karena kita harus beradaptasi dulu dengan tekanan yang berbeda. Karena ketika kita sedang ada di atas gitu ya atau di pesawat itu tekanannya cukup rendah ya, tekanannya rendah. Nah, otomatis kalau misalnya tekanan rendah, katakanlah awalnya di telinga kita itu hanya terisi 3 udara di dalam dan 3 udara yang ada di luar gitu ya. Jadi tekanan telinga itu sama dengan tekanan luar ketika kita masih ada di ketinggian di atas pesawat gitu, itu sama gitu ya. Nah, ketika dibawa turun gitu ya, nah dari luar dari luar telinga itu kan banyak sekali partikel-partikel udaranya ya kan yang akan menekan ke sini. Jadi terjadi ketidakseimbangan, sehingga makanya kadang kita ngerasa seperti dengungan. Itu sebenarnya adalah upaya adaptasi dari tubuh kita untuk bisa menyeimbangkan tekanan itu kembali gitu. Pasti nanti akan ada udara yang masuk lagi ke sini gitu, ibaratnya untuk menyeimbangkan gitu, sehingga mereka bisa seimbang dan kita tidak merasakan kesakitan lagi. Tapi kalau misalnya kalian sakitnya sampai benar-benar yang parah gitu ya, kalian bisa hubungi dokter THT sih ya, telinga hidung tenggorokan gitu, dokter spesialis gitu, untuk bisa ngecek mungkin bisa ngasih treatment atau medikasi ke kalian supaya sakitnya tuh nggak terus-terusan gitu. Kita akan coba bahas satuan ya atau unit tekanan dari gas. Sebenarnya kalau misalnya kita bahas pada zat cair maupun pada zat padat, kayaknya kita cuma pakai Pascal ya. Nah, kalau di tekanan gas ini bisa macam-macam, bisa bervariatif gitu loh. Mulai dari Pascal, bisa juga pakai Pascal, bisa juga pakai bar, bisa juga pakai PSI,
atau nggak tahu Miss bacanya, tapi ada juga simbolnya kayak gini. Kemudian yang terakhir adalah atmosfer, tekanan atmosfer ATM. Jadi bukan apa ATM yang buat masukin kartu terus nanti keluar uangnya, bukan itu, tapi ini atmosfer. Nah, terus caranya ngukur tekanan tuh gimana, Miss? Kita kan nggak kerasa kalau misalnya kita hidupnya tuh ditekan gitu kan. Kalau emang kita beneran ditekan oleh udara gitu ya, harusnya kita bisa ini dong ngerasain tekanannya gitu kan. Tapi kalau kita nggak ngerasain tekanannya, itu pertanyaan bagus. Ini saya akan coba bahas nanti. Cuman kita bakalan cari tahu dulu emang ngukur tekanannya tuh gimana, sambil nanti jalan jawab pertanyaan kalian yang kenapa kok kita tidak merasa tertekan gitu ya. Oke. Nah, alat ukur tekanan gas yang pertama yaitu ada barometer. Barometer itu letaknya, gambarnya ada kayak gini. Itu di sini ada cairan, kemudian di sini ada ditunjukkan bahwa cairannya itu adalah hydrargyrum, atau kalau dalam bahasa kita kenal dengan istilah raksa, atau biasa juga disebut dengan merkuri gitu. Jadi punya 3 namanya, hydrargyrum, punya nama merkuri, punya nama raksa gitu. Nah, kalau misalnya ini biasanya buat ngisi termometer gitu loh guys. Kalau misalnya kalian perhatiin sama sih sebenarnya cairannya. Cuman kalau termometer kan dia ini ya tertutup semua kan, tabungnya tertutup semua. Nah, kalau misalnya pada tekanan atmosfer, barometer tuh bentuknya kayak gini. Jadi ada space di mana dia terbuka kayak gini, nggak ada penutupnya sama sekali. Jadi nanti atmosfer itu bisa menekan ke sini gitu, bisa menekan ke cairannya ini. Kalau misalnya udah menekan terus gimana ya? Otomatis yang di sini akan naik gitu. Nanti di sini kan ada skala-skalanya gitu, tekanannya itu berapa. Anyway, kenapa harus pakai raksa gitu kan? Kenapa nggak pakai cairan lain? Misalnya pakai cairan apa misalnya? Pakai sirup gitu atau pakai air ya, misalnya air kan murah ya. Nah, ternyata nggak semudah itu guys, karena dari beberapa hari kemarin Miss Ai sudah baca-baca kenapa nggak pakai air, karena air itu ternyata dia kan mudah menguap nih, ya nggak sih? Jadi kalau misalnya let's say ini kita taruh di ruangan gitu ya, ini nanti bisa berkurang cairannya, bisa keluar gitu loh, bisa keluar. Nah, kalau misalnya si merkuri ini dia titik uapnya tuh tinggi banget, jadi dia nggak mudah menguap gitu loh. Ibaratnya kalau misalnya ada panas banget, air tuh nguap gitu kan guys. Tapi kalau misalnya merkuri itu enggak gitu loh. Jadi makanya digunakan merkuri. Selain itu, dan di sini pun juga dia emang sengaja ditutup ya supaya dia nggak bisa nguap. Kemudian nanti di sini ada skalanya gitu. Dan kalau yang Miss Ais baca-baca, kalau misalnya si barometer ini dia bisa menopang tinggi tekanan atmosfer biasa di mana kita berada sekarang ini, itu kisarannya adalah sekitar 76 cm gitu ya, atau 760 mm Hg. Nah, asalnya adalah dari kolom, dari panjang kolom yang ditopang dari si raksa ini. Jadi kalau misalnya kita nuang raksa gitu ya, terus kita ada di dataran biasa kayak gini, kayak di mana kita berada, itu kolomnya ini bakalan setinggi 76 cm gitu. 76 cm itu kan nggak ada semeter ya guys, ya nggak sih? Kita aja paling 1 meter lebih, karena ini nggak ada 1 meter. Tapi kalau misalnya kita pakai air, itu katanya bisa nyampe 10 meter ya. Kalian bayangin aja, kita pengen ngukur tekanan atmosfer biasa, tapi alat ukurnya itu tingginya 10 meter ya. Kita gimana nggak skalanya ya nggak? Jadi itu nggak mungkin kita jadiin alat ukur gitu ya. Kita pakai air tuh susah gitu ya. Bisa sih, cuman susah gitu loh ya. Kalau misalnya ada yang gampang, kenapa harus milih yang susah ya? Makanya dipilih si merkuri ini gitu. Nah, konversi yang umum pada satuan tekanan yaitu adalah biasanya satu atmosfer itu setara dengan 760 mm Hg, atau 760 mm Hg itu kalau misalnya diubah menjadi cm ya 76 cm Hg kayak gitu ya. Jadi ya it's just like a conversion of units as usual, misalnya ke milimeter ke meter atau milimeter ke sentimeter kayak gitu aja biasa ya. Dan tadi juga Miss sudah ceritain asal muasalnya kenapa dia bisa disebut 76 cm Hg, 760 mm Hg ya, karena ini tadi ya. Oke, sip. Oke, mungkin kalian bakalan kayak minta bukti dong Miss, jangan cuma ngomong doang. Gimana caranya kita buktiin kalau misalnya satu atmosfer itu sama dengan 760 mm Hg gitu ya. Oke, kita udah ngeliat nih rumusnya ya kan. Ada pressure itu sama dengan rho GH, itu adalah pressure pada tekanan hidrostatik A. Di sini kita bisa melihat bahwa air raksa ini kan dia cairan ya kan, ya nggak sih? Dan cairan ini dia pasti punya tekanan nih, tekanannya ini berapa gitu kan? Kalau misalnya tingginya segini, nah apakah nanti akan sama dengan perhitungan kita
Oke, coba kita cek ya. Nah, hanya sendiri di sini adalah kita boleh bilang bahwa kita pengen ngitung pressure-nya berapa ya. Kemudian kita biasanya pakai ini sih, cuman miss biar nggak miss tulis 10 biar ini ya. Oke, jadi hasil dari penghitungan ini adalah kita mendapatkan 101.000 Newton per meter persegi atau setara dengan Pascal, which is equals to ya ini tadi ya di sini. Karena kita tahu kan guys, ini tadi adalah kita pakai hanya ini adalah H apa? H yang ini gitu loh. H yang ini gitu. Ini coba kita masukkan ke sini, ke sini. Oh, ternyata hasilnya adalah cocok bahwa 0,76 apa namanya? 0,76 meter ini itu setara dengan 1 atmosfer gitu ya. Jadi ini adalah pembuktiannya. Jadi kalian jangan ragu kalau misalnya tekanan atmosfer itu maunya berapa ya, 76 cm Hg gitu ya. Kalau pengen lebih tepat lagi ya udah kalian bikin barometer gitu. Oke, misalnya saya akan coba nyambung ke tadi ya, misalnya sempat nanya sendiri dan misalnya saya akan jawab sendiri kenapa kita tidak bisa merasakan tekanan yang katanya 76 cm Hg. Ya, gini guys. Jadi sorry to say that our body is our body is contain air or gases. Jadi tubuh kita tuh juga ada kandungan airnya gitu. Let's say air di dalam tubuh, udara di dalam tubuh kita tuh ada 3, kayak gini ya, 6 lah, 6. Nah, makanya di luar kita itu meskipun nggak ada, ya ada 6 juga gitu, jadi seimbang, konstan gitu. Dan misalnya gini, yang perlu kalian ketahui dari suatu zat, itu adalah bahwa zat-zat itu guys, mereka menekan ke segala arah. Dan bukan zat semua zat sih, tapi zat cair dan zat gas itu mereka punya menekan ke segala arah, ke kiri, ke kanan, ke atas, ke bawah ya, ke sini juga, ke sini juga, ke sini juga, ke sini juga. Mereka menekan ke segala arah dengan kekuatan yang sama gitu. Kalau misalnya itu di titik ini kayak gini, di titik ini gimana? Sama juga ke segala arah juga. Di titik atas gimana? Ya sama ke segala arah juga, bakalan kena kepala kita, bakalan ke atas, bakalan ke sana gitu kan. Sama. Dan terus kenapa kita nggak merasakan? Ya karena ada keseimbangan itu tadi guys, antara tekanan gas yang ada di dalam tubuh kita dengan tekanan gas yang ada di luar tubuh kita gitu. Jadi kalau misalnya kita ngukur tekanan di luar tubuh kita itu adalah katakanlah 76 cm Hg gitu kan. Berarti tekanan gas di dalam tubuh kita berapa? Ya sama segini juga, makanya kita nggak ngerasain tekanan gitu loh. Oke? Jadi it's not about kita mati rasa nih berarti nih. Ya enggak, karena seimbang aja, makanya kita nggak ngerasain adanya suatu tekanan. Kita ditekan dari segala arah ya, misalnya ini menekan ke sini gitu ya, ini menekan ke sini, ini menekan ke sana, ini menekan ke sana gitu kan. Ini gas-gas ini pasti menekan ke tubuh kita kan. Nah, cuman tubuh kita ini, gas-gas di dalamnya itu juga melakukan tekanan keluar guys, gitu. Melakukan tekanan keluar juga. Yang mana tekanannya itu antara yang tekanan dari luar ke dalam dan dari dalam keluar itu sama. Kayak misalnya kita belajar kemarin dulu ada hukum Newton gitu kan, kalau misalnya tarik tambang gitu kan, yang narik 7 Newton, yang narik di sebelahnya juga 7 Newton, mereka saling tarik-menarik, kira-kira yang menang siapa? Ya nggak ada yang menang, imbang gitu loh, karena kekuatannya sama-sama 7 Newton. Nah itu sama juga dengan tekanan ini guys, gitu ya. Oke, understand? Alat yang untuk mengukur tekanan gas ini yang kedua selain barometer adalah manometer namanya, dan di buku autentik kalian disebutin bahwa manometer itu ada yang tertutup dan ada yang terbuka. Nah, misalkan berikan contoh gambarnya seperti apa? Ini adalah manometer tertutup. Apanya yang tertutup nih? Perasaan ada bulat-bulatnya sama kayak tadi, cuman gini. Nah, di sini adalah pipa yang berbentuk U ini dia tertutup. Jadi tidak terhubung langsung dengan atmosfer di sekitarnya gitu. Atmosfer biasa nggak terhubung gitu. Jadi mereka benar-benar tertutup. Ini adalah yang disebut dengan manometer tertutup. Kemudian yang disebut dengan manometer terbuka adalah yang seperti ini. Artinya di sini ada suatu gas, kemudian ini ada bagian pipa U yang terbuka, yang langsung terhubung dengan atmosfer gitu. Kemudian apa fungsinya? Oke. Misalkan bahas pelan-pelan, kita mulai pada manometer tertutup dulu ya, karena pada manometer tertutup ini adalah kita mau ngapain sih gitu kan, kita mau mengukur gas gitu kan, gas yang ada di mana, kan nggak terhubung ke atmosfer, ya memang ini tidak akan mengukur gas yang ada di atmosfer gitu ya, karena kita hanya akan mengukur gas yang ada di bohlam ini atau ada di bola ini gitu ya. Misalnya kalian melakukan percobaan, katakanlah mereaksikan suatu reaksi nuklir gitu kan, atomic bombs gitu, atomic reaction di sini gitu ya. Misalnya kalian pakai nuklir gitu, misalnya uranium atau apalah yang biasanya punya daya ledak yang tinggi gitu ya. Itu atau pembangkit listrik tenaga nuklir itu kan biasanya direaksikan pada ruangan tertutup ya. Nah, itu juga boleh direaksikan gini, terus diukur gitu kan, tekanan yang dihasilkan itu berapa gitu kan. Ya ini otomatis harus ditutup karena kita hanya akan mengukur tekanan yang dihasilkan dari si gas ini ketika mereka bereaksi akan memberikan tekanan berapa. Nanti tekanannya itu akan mengarah ke sini ya. Nah, otomatis dia akan kemudian menekan cairan ini sehingga cairan
tekanan ini tidak lagi pada posisi yang seimbang. Yaitu awalnya mereka pasti akan seimbang gitu ya, karena mereka adalah sama tekanan antara di luar tekanan yang ada udara di sini maupun yang ada di sini. Tapi karena di sini tadi menghasilkan suatu tekanan yang lebih besar, pasti kemudian ini akan menekan ke sini dan cairannya akan cenderung lebih tinggi yang ada di sebelah sini gitu. Dan katakanlah terdapat perbedaan sebanyak 4 cm. Berarti kita bisa menggunakan 4 cm ini sebagai tekanan yang dihasilkan. Jadi kita bisa katakan bahwa tekanan yang dihasilkan dari gas ini adalah 4 cm Hg. Yang mana 4 cm Hg ini bisa kita ubah menjadi katakanlah 40 mm Hg. Yang mana ini setara dengan 30 torr. Wah, ini torr ini bukan THOR ya, torr bukan. Jadi 30 torr ini kemudian nanti bisa diubah lagi jadi Pascal boleh, jadi atmosfer boleh, jadi bar juga boleh gitu. By the way, kalau tekanan bar itu kalau nggak salah kita juga biasa ngeliat itu pada jam-jam tangan gitu nggak sih? Biasanya ada water resistant sampai 10 bar gitu kalau nggak salah. Mungkin kalian yang punya jam tangan bisa dicek. Nah, itu sebenarnya juga kaitannya dengan tekanan, seberapa jauh dia bisa menoleransi suatu tekanan ya, karena jam tangan juga ternyata bisa tertekan juga gitu. Mungkin kalau semakin tekanannya tinggi mungkin dia kemudian gampang rusak atau gimana, kurang tahu juga ya. Tapi kemungkinan besar sih gitu. Nah, jadi kita bisa tahu ya, kalau misalnya perbedaan selisihnya ini otomatis berarti ya tekanan yang ada di ruang tertutup ini, si gas ini sebesar 4 cm Hg kayak gitu. Jadi gampang, tinggal kita hitung aja selisihnya. Nah, itulah tekanan dari si gas tersebut. Oke, kita bakalan jump to the manometer terbuka, di mana dia adalah ya sama-sama mengukur tekanan gas juga. Cuman di sini dia terhubung dengan suatu ruangan tertutup atau bolam tertutup, kemudian terhubung juga dengan atmosfer yang terbuka ya. Dan gini, jadi yang mengisi cairan ini kan merkuri ya, makanya satuannya kita biasanya menggunakan milimeter Hg. Nah, Hg-nya itu kan merujuk ke merkuri yang ada di cairan di sini kan, di manometer maupun di barometer, centimeter Hg. Hg-nya merujuk ke raksa yang kita gunakan untuk mengukur. Nah, di sini kita akan menemukan suatu perbedaan ya. Gini, ada perbedaan tinggi ya dari raksanya kan. Nah, kita akan coba cek di slide berikutnya. Ya, jadi ada dua kemungkinan kayak gini, di mana yang lebih tinggi adalah pada bagian sebelah kanan yang terhubung dengan atmosfer, dan ada kemungkinan juga yang tinggi adalah bagian di sebelah kiri yang terhubung dengan gas yang ada di ruangan tertutup ini. Gimana cara kita membaca terhadap manometer yang terbuka ini? Nah, gini, karena si merkuri ini mendapatkan dua tekanan, yaitu dari gas yang ada di sini dan gas yang ada di atmosfer gitu ya. Kita bisa bilang bahwa ini adalah gas yang ada di atmosfer, ini adalah atmosfer. Jika sebelah kanan ini lebih tinggi, otomatis tekanan yang dihasilkan dari gas yang tertutup ini adalah lebih besar. Jadi pressure yang dihasilkan di ruangan ini adalah besar. Nah, kalau misalnya kita ngelihat yang ada di sebelah kanan ini ya, ini yang di sebelah kiri justru lebih tinggi daripada yang ada di sebelah kanan. Artinya apa? Berarti tekanan atmosfernya ya, yang menekan ke sini itu lebih besar dibandingkan tekanan yang ada di sini. Jadi di sini P-nya kecil. Kalau di sini ini justru P-nya yang kecil. Gitu guys. Makanya ini menekan, mendorong gitu ya ibaratnya, terus ini jadi naik yang di sebelah sini. Nah, kalau yang ini, yang atmosfernya lebih gede, makanya didorong ke sini, dan ini naik di sebelah sini, gitu ya. It's just a simple math, okay? Dan apa rumusnya? Rumusnya adalah seperti ini, bahwa tekanan gas yang ada di sini itu sama dengan tekanan atmosfer ditambah beda ketinggiannya berapa, kayak gitu. Misalnya kita sedang mengukur tekanan atmosfer, bukan tekanan atmosfer, kita sedang mengukur suatu gas gitu ya, di dekat pantai gitu ya, di dekat pantai menggunakan manometer terbuka. Nah, kita bisa tahu bahwa misalnya kita bilang aja beda tingginya, kita nggak peduli dia kayak gini beda tingginya tuh tinggi yang mana, tapi yang jelas perbedaan tingginya harus kita perhitungkan di sini. Jadi tekanan gasnya itu kita nggak tahu ya tekanan gasnya itu berapa. Yang kita tahu adalah tekanan atmosfer di pantai itu adalah 760 mm Hg. Kemudian ditambah ini menggunakan beda tingginya berapa. Nah, kita kan tadi sepakati bedanya adalah 13 cm ya. 13 cm itu berarti setara dengan 130 mm Hg. Ya udah tinggal kita hitung aja. Berarti berapa jumlahnya? Berarti 890 mm Hg. Nah, ini adalah tekanan gasnya. Gitu guys. Jadi kita bisa buktikan bahwa bandingkan ya, tekanan gasnya kan segini, ya kan? Ini tekanan gas. Tekanan atmosfernya adalah 760 mm Hg. Nah, kira-kira dari dua pernyataan ini kita bisa pilih kira-kira manometer mana yang menunjukkan itu, yang sebelah kiri atau yang sebelah kanan? Tinggian mana tekanannya? Ternyata tinggian tekanan gas. Berarti kita bisa bilang bahwa
manometer yang menggambarkan ini adalah manometer yang sebelah kiri gitu. Ya nggak? Karena tekanan gasnya itu lebih besar sehingga mendorong ke sini lebih besar dan atmosfernya cuma 760, gedean tekanan gasnya. Gitu guys. As simple as that. And this is our last discussion about tekanan atmosfer ya. Kita akan bahas percobaan Torricelli. Dan percobaan Torricelli ini hanya menggunakan barometer. Barometer itu yang tadi guys, yang pertama kita bahas, di mana dia cuma ada pipa naik gitu, terus ada merkurinya tuh dibiarin di suatu wadah gitu, wadahnya terbuka. Nah, itu Torricelli pakai percobaan itu. Dan dia tuh bikin percobaan itu, terus mengukur di literally di permukaan laut, itu ternyata bisa raksanya itu sampai 76 cm tingginya gitu. Makanya dinamakan tekanan 76 cm Hg itu adalah tekanan atmosfer di permukaan laut gitu. Mungkin kalau misalnya kita tinggal di gunung, ya itu nggak 76 atmosfer, tapi cenderung lebih kecil gitu. Kenapa lebih kecil ya? Seperti yang udah Miss bilang di awal, bahwa gas itu juga punya kerapatan gitu ya. Dia kalau semakin naik semakin renggang. Otomatis kalau semakin naik berarti tekanannya akan semakin kecil. Jadi kalau misalnya tekanan di permukaan laut aja 76, di gunung, di puncak gunung Everest sana misalnya, atau di Olympus, atau di mana lagi, nama gunung itu apa sih, kan jadi nama kelas tuh, itu pasti lebih kecil daripada tekanan atmosfer di permukaan laut. Dan tekanan atmosfer di permukaan laut itu sama dengan 1 atmosfer gitu ya. Dan si Torricelli ini bikin percobaan bahwa setiap 100 meter naik gitu ya, itu tekanan udaranya itu turun sebanyak 1 cm. Jadi raksanya itu turun 1 cm gitu guys. Mungkin ya kalian boleh ingat-ingat ini, bahwa setiap kita naik 100 meter, kalau misalnya kita bawa barometer gitu ya, maka barometernya itu bakalan turun guys, turun sebesar 1 cm. Kalau misalnya mau pakai rumus boleh, ini ada rumusnya, bahwa rumusnya tekanan udara pada suatu ketinggian itu sama dengan 76 cm Hg dikurangi ketinggiannya berapa per 100 gitu. Jadi harus dalam bentuk ini ya, harus dalam bentuk meter ya, ketinggiannya harus dalam bentuk meter, harus dibagi dengan 100 gitu. Oke. And this is our last discussion about tekanan atmosfer ya. Kita akan bahas percobaan Torricelli. Dan percobaan Torricelli ini hanya menggunakan barometer. Barometer itu yang tadi guys, yang pertama kita bahas, di mana dia cuma ada pipa naik gitu, terus ada merkurinya tuh dibiarin di suatu wadah gitu, wadahnya terbuka. Nah, itu Torricelli pakai percobaan itu. Dan dia tuh bikin percobaan itu, terus mengukur di literally di permukaan laut, itu ternyata bisa raksanya itu sampai 76 cm tingginya gitu. Makanya dinamakan tekanan 76 cm Hg itu adalah tekanan atmosfer di permukaan laut gitu. Mungkin kalau misalnya kita tinggal di gunung, ya itu nggak 76 atmosfer, tapi cenderung lebih kecil gitu. Kenapa lebih kecil ya? Seperti yang udah Miss bilang di awal, bahwa gas itu juga punya kerapatan gitu ya. Dia kalau semakin naik semakin renggang. Otomatis kalau semakin naik berarti tekanannya akan semakin kecil. Jadi kalau misalnya tekanan di permukaan laut aja 76, di gunung, di puncak gunung Everest sana misalnya, atau di Olympus, atau di mana lagi, nama gunung itu apa sih, kan jadi nama kelas tuh. Ya itu pasti lebih kecil daripada tekanan atmosfer di permukaan laut. Dan tekanan atmosfer di permukaan laut itu sama dengan 1 atmosfer gitu ya. Dan si Torricelli ini bikin percobaan bahwa setiap 100 meter naik itu tekanan udaranya itu turun sebanyak 1 cm. Jadi raksanya itu turun 1 cm gitu guys. Oke, mungkin ya kalian boleh ingat-ingat ini, bahwa setiap kita naik 100 meter, kalau misalnya kita bawa barometer gitu ya, maka barometernya itu bakalan turun guys, turun sebesar 1 cm gitu. Kalau misalnya mau pakai rumus boleh, ini ada rumusnya, bahwa rumusnya tekanan udara pada suatu ketinggian itu sama dengan 76 cm Hg dikurangi ketinggiannya berapa per 100 gitu. Jadi harus dalam bentuk ini ya, harus dalam bentuk meter ya, ketinggiannya harus dalam bentuk meter, harus dibagi dengan 100 gitu. Oke, you understand? Oke, kita coba latihan soal ya. Di sini Miss ambilkan soal dari PTS tahun lalu dan tahun sebelumnya kayak kalau nggak salah. Oke, di sini ada udara pada lapisan atmosfer bumi memberikan tekanan karena kenapa sih atmosfer itu ngasih tekanan? Ya, apakah karena dia menempati ruang? Enggak juga sih, gitu kan. Kalau menempati ruang juga benda padat juga menempati ruang gitu kan. Terus yang lain-lain juga menempati ruang gitu kan. Tapi tekanannya apakah karena dia bisa menempati ruang? Bukan.
gitu kan, bukan itu sifatnya. Kalau misalnya kita ingat rumus pada tekanan zat padat P sama dengan F per A, ya karena dia punya force gitu ya. Force itu apa? Gaya. Gaya itu didapat dari mana? Ya kan, gaya itu setara dengan weight. Weight itu sama dengan massa dikali gravitasi. Jadi unsurnya itu yang pertama ada massa dulu gitu. Nanti gravitasinya ngikutin gravitasi di bumi kah, gravitasi di Mars kah, kayak gitu. Yang penting ada massanya dulu. Karena massa ini nggak bisa berubah. Baik itu di bulan, di Mars, di Uranus gitu ya. Ini semuanya masanya ini akan tetap. Yang beda adalah gravitasinya. Nah, apakah udara mudah bergerak? Ya. Terus kenapa kalau mudah bergerak? Apakah kemudian memberikan tekanan gitu kan? Enggak juga gitu. Udara mendapatkan gaya gravitasi. Kalau udah mendapatkan gaya gravitasi, itu akibatnya adalah dia bisa Dia bisa memberikan gaya, tapi belum tentu memberikan tekanan gitu. Dia bisa jatuh ke bawah, udara tuh bisa ditarik ke bawah. Itu karena gravitasi. Terus dia ini nggak ada kaitannya dengan memberikan tekanan, tapi nggak secara langsung. Yang secara langsung memberikan jawaban bahwa dia bisa memberikan tekanan itu adalah karena dia punya massa gitu. Dia punya berat massa. Jadi massa yang tidak akan pernah berubah dimanapun dia berada gitu. Oke, kemudian yang soal berikutnya, contoh dalam kehidupan sehari-hari yang menunjukkan bahwa gas dalam ruang tertutup mengadakan tekanan pada dindingnya. Di sini ada bilang bahwa balon yang berisi udara lebih berat. Lebih berat ini berarti dia menunjukkan dia punya massa. Yang C, lilin yang menyala menjadi padam ketika ditiup, yaitu karena ada pergerakan gas gitu ya. Jadi ini juga bukan. Balon yang berisi udara naik ke angkasa, ya itu karena bisa jadi naik ke angkasa itu karena dia ringan gasnya gitu. Ringan makanya dia bisa naik gitu. Karena kan kalau gas itu berat, dia kan cenderung tetap di bawah kan. Ya nggak? Kalau bisa dia ringan, dia pasti bakal naik gitu. Tapi ini nggak menjawab gitu kan. Di ruang tertutup gitu kan. Dia memberikan tekanan. Yang tepat berarti jawabannya adalah yang A. Kenapa bisa meletus ya? Karena ada tekanan gitu kan, tekanan di dindingnya sehingga dindingnya nggak kuat lagi menahan tekanannya sehingga meletus dor gitu. Oke. Nah, ini ada soal analisis gampang ya. Di sini ada tabel gitu, ada ketinggian. Ini di permukaan laut ada 76 ya. Sama kan? Tadi Miss bilang apa? 76 cm, 76 cm Hg itu adalah tekanan di atas permukaan laut. Persis di atas permukaan laut. Jadi kalau misalnya ini ada laut, kalian di atas kapal, nah itu adalah tekanan di permukaan laut. Gitu loh guys. Nah terus kalau ketinggiannya 1000, oh ternyata jadi 66. Ketinggiannya 7000 meter gitu ya. Oh tekanannya hanya 6 cm Hg gitu. Berdasarkan tabel tersebut pernyataan yang benar mengenai hubungan tekanan udara dengan ketinggian. Ini kan semakin tinggi gitu ya, tekanannya semakin kecil gitu kan. Semakin tinggi tempat maka tekanan semakin kecil. Ya udah yang D kan, ketinggian tempat menghambat tekanan udara. Ya dari mana kita tahu kalau ini menghambat gitu kan? Nggak tahu. Semakin rendah tempat maka tekanan udara terhambat apa? Nggak tahu gitu kan. Semakin tinggi tempat maka tekanan udara semakin besar. Mana ada semakin tinggi, ini kan dari 1000 nih, dari 0 nih ibaratnya itu sampai 7000. Ini justru makin kecil kok gitu ya, bukan makin besar. Ya, disalah. Oke, jadi jawabannya adalah delta. Oke, kita lanjut soal berikutnya, di mana soal berikutnya ini kita akan melakukan penghitungan matematis sederhana. Soal yang pertama itu ada ketinggian tempat itu adalah 300 meter dari permukaan laut. Nah, tekanan atmosfer di tempat tersebut itu berapa? Kalau misalnya kalian malas ngitung, ya udah kalian ingat-ingat aja apa sih yang dibilang sama Torricelli? Apa yang udah dilakukan sama Torricelli? Torricelli bilang kalau misalnya naik 100 meter gitu ya, maka dia akan berkurang 1 cm. Otomatis karena tekanan di permukaan laut ya, di permukaan itu adalah 76 cm gitu ya. Kalau misalnya dia naik 100 gitu ya, ini naik 100, dia akan jadi berapa? Dia akan jadi 75. Naik 100 lagi jadi 74. Ini udah naik 200 meter nih. Naik lagi satu lagi. Oh, jadi 73. Jadi yang benar apa jawabannya? Beta. Gitu doang. Tapi kalau misalnya kalian mau pakai rumus, boleh juga. Misalkan tulis rumusnya di sini. P, pressure, sama dengan 76 cm Hg. Kenapa kita harus tahu 76 cm Hg? 76 cm Hg? Karena ini adalah udah kesepakatan umum, guys. Jadi kalian, ya udah, tinggal hafalkan aja. Nah, ini height-nya berapa? Oh, tadi ya, 300 meter itu tadi ya. 300 meter per 100. Oke. Jadi 76 cm Hg kurangi 3. Ya udah, berapa? 73 cm Hg gitu guys, sama kan? Sip. Nah selanjutnya, nah ini ada apa nih? Ada manometer terbuka atau tertutup? Terbuka ini ya, terbuka ya, dia manometer terbuka. Besarnya tekanan atmosfer adalah, nah kita bisa tahu di sini nih. Ini di sini dibilangnya adalah 85. Nah biasanya di atmosfer itu kan tekanannya adalah 76, gitu kan? Nah 76 atau berapapun ya, pokoknya dia lebih rendah daripada si 85 ini. Kok bisa tahu kalau lebih rendah Miss gitu kan? Ya karena gini guys, kita bisa lihat di sini. Ini kan
mendorong ke sini, ya kan? Terus ini makanya lebih tinggi di sebelah kiri. Berarti tekanan atmosfer itu meskipun nggak 76, pasti dia lebih kecil gitu. Dan di sini pasti lebih gede. Jadi kalau misalnya kita mau jawab D, itu udah pasti salah. Karena apa? Dia lebih besar. 95 nggak mungkin juga. Karena apa? Dia menekan ke sini, guys. Terus akhirnya apa? Yang di sebelah kiri ini jadi naik cairannya gitu. Jadi nggak mungkin kalau misalnya atmosfernya itu lebih gede. Kalau misalnya 95, ya pasti lebih tinggi yang sebelah kanan gitu ya. Ya tinggal jawabannya antara A atau B gitu kan. Terus cara ngitungnya gimana? Nah udah, tadi kan ada tuh pressure gas itu sama dengan atmosfernya berapa ditambah selisih tinggi. Nah kita bisa pakai di sini atmosfernya adalah nggak tahu gitu ya, atmosfernya nggak tahu, tapi tekanan di gasnya ya PG, gasnya ini kita tahu 85 cm Kg gitu ya, ditambah selisihnya adalah 10 cm. Jadi kita bisa cek di sini, atmosfer itu sama dengan 85 dikurangi 10, berapa hasilnya? 75. Ya nggak? 75, berarti jawabannya adalah beta gitu. Nggak exactly 76 ya, kayak di permukaan laut ini mungkin agak naik, berarti 100 meter di atas permukaan laut gitu. Oke, gampang kan guys? Oke guys, thank you for watching my video. Dan jangan lupa untuk subscribe bagi yang belum subscribe, karena Miss Ais akan sering-sering upload video materi di channel YouTube-nya Miss Ais. Dan kalau misalnya kalian ada pertanyaan, feel free to hit me up. Jangan malu-malu, jangan ngerasa minder, jangan ngerasa gimana-gimana. Miss Ais akan sangat terbuka untuk menjawab soal-soal dari kalian atau pertanyaan-pertanyaan apapun dari kalian. Dan jangan lupa untuk kerjakan quizzes yang ada di description box. Okay? See you in the next video and bye-bye.